Halo semuanya, kembali lagi di channel Raja Galba ya. Nah, di sini ada prajurit saya yang sering didatangi oleh DC lapangan. Sering sampai suratnya itu berlembar-lembar dijadikan arsip gitu ya. Ini dari Amar Bank atau Amar Bank Tunaiku 1 2 3 4 ya. Lalu dari Indodananya ada 2. Itu udah 2, 3, 4, 5, 6. Kira-kira orang ini itu kurang lebih sudah 6 kali didatangi oleh DC lapangan. Ya, didatangi DC lapangan dan tetap stay Galbay. Tahunya dari mana Bang stay Galbay? Dari sini. Ya, nih kita baca dulu di sini ya. Galbay APK Julo 9 juta, Kredivo 5 juta, SP Letter tambah S pinjamnya total 7 juta, Indodana 7 juta, Tunaiku 33 juta, aku laku 9 juta. Ya, lalu DC yang rajin plus kasih surat cinta itu Tunaiku dan Indodana. DC yang cuma foto Kredivo doang. DC yang belum datang aku laku Julo SP Letter plus S pinjam. Semangat Galbay, lokasi DKI Jakarta. Ya. Anda yang tinggalnya di Kalimantan, di Jawa Tengah, Jawa Barat gitu ya, mungkin 50-50 didatangi oleh DC lapangan. Ini kalau sudah Galbay di DKI Jakarta, ya, DKI Jakarta itu sarangnya para pinjol, sarangnya para perusahaan pinjol berdiri. Ya, khususnya di Jakarta Selatan kantornya itu ya, Jakarta Selatan dan Jakarta Barat, oke. Dan dia semangat Galbay, oke. Nah, bagi Anda yang tinggal di luar DKI Jakarta itu santai saja ya. Orang yang hidupnya atau tinggalnya di DKI Jakarta saja masih semangat Galbaynya. Ini harus kita tiru. Jangan hanya karena ada DC lapangan langsung dibayarin semuanya. Aduh, ya. Itu Anda katanya mau jadi pribadi yang lebih baik lagi. Bisa jadi ketika Anda ingin kebaikan, maka Anda diuji dulu. Ya, diuji oleh Tuhan, oleh yang di atas. Apakah Anda bisa menghadapi semua ini? Kalau bisa dan stay strong, tetap kuat, tetap pendirian Anda itu tidak tergoyahkan, maka akan ada reward. Akan ada hasil yang memuaskan di depannya. Ya, berarti di sini kesimpulannya, walaupun saya sudah tahu gitu ya, di sini Julo itu tidak datang, oke. Lalu SP Letter S pinjam juga itu tidak datang, yang katanya tanggal 24 Juni mau serentak menurunkan semua DC lapangan Shopee, gitu ya. Tapi sampai sekarang tidak ada. Ini kan 9 Juli. Di sini DC yang belum datang aku laku Julo SP Letter dan S pinjam. Oke, aku laku padahal di Jakarta dan Galbaynya 9 juta gitu ya. Kalau orang yang sudah terbiasa menghadapi DC lapangan seperti ini, ya mau datang mau nggak datang terserah saja gitu ya. Silakan saja datang lebih cepat lebih baik gitu ya. Karena ketika DC lapangan sudah mengetahui bahwa 4 surat ini tidak mempan, maka dia itu akan menyerah. Udah, ini nasabah nggak bisa ditagih lagi gitu ya, akhirnya sudah loss. Tapi ketika Anda ini ditagih oleh DCWA selalu balas, maka semua DC-DC yang ada di kantor itu menganggap Anda masih akan membayar karena ketakutan. Nah, konsumen inilah yang harus ditekan, yang harus segera dimaki-maki, harus segera ditelepon kondarnya biar cepat bayar. Kalau orang yang sudah seperti ini, ya sudah 4 seperti ini, sudah 6 seperti ini, ya kan? Apa pendapat para DC? Ya, misalkan, coba ada nggak DC yang masuk grup Raja Galbay? Banyak ya. Coba, ya ada orang yang sudah dikasih 6 surat seperti ini dan tetap stay Galbay. Nyerah nggak Anda? Pasti nyerah. Karena sudah percaya diri, sudah kuat pendiriannya. Oke, tapi kalau lihat orang yang menjanjikan pembayaran, janji nanti akan jual ini jual itu dulu, para DC akan menagih lagi nggak? Pasti akan menagih lagi, pasti akan balik lagi. Ya, di situ rahasianya. Di dalam dunia pinjol, siapa yang kuat, dialah yang menang. Siapa yang takut, dialah yang akan hancur, dialah yang akan kalah. Ini totalnya berapa ya? Ada nggak sih sampai 60 jutaan atau 70 jutaan gitu? Coba kita lihat dulu. Julo 9 juta, ditambah Kredivo 5 juta, ditambah S pinjam 7 juta, ditambah Indodana 7 juta, ditambah Tunaiku 33 juta, ditambah 9 juta, aku laku 70 juta.
Ngeri nggak menurut Anda? Ngeri bang, 70 juta bang. Kenapa ngerinya menurut Anda? Ya. Apa alasan Anda menganggap 70 juta itu mengerikan? Apa alasan? Anda tahu nggak? Karena hutangnya kebesaran bang, 70 juta bang. Loh, masih banyak yang lebih besar. Ya, ada yang gagal bayar di Shopee sampai 500 juta. Ada yang gagal bayar di bank atau di leasing itu ratusan juta. Yang mobilnya 6 bulan nunggak. Ya. Banyak yang kurnya macet sampai ratusan juta. Gitu kan. Kalau Anda beralasan bahwa 70 juta itu besar. Jadi kenapa mengerikannya 70 juta itu? Sebenarnya tidak ada yang mengerikan dari 70 juta itu. Ya, hanya otak kita saja, pikiran kita saja yang keruh, yang ingin segera menyelesaikannya hanya dengan satu sapuan saja. Ibarat nyapu itu, ya berantakan kamarnya gitu ya. Pengen segera dibersihkan hanya dengan satu saja. Swir, gitu loh. Dan juga karena pengalaman pertama. Pengalaman pertama gagal bayar di suatu badan pembiayaan. Nih, mari kita bandingkan. Ya, gagal bayar KUR diproyeksi meningkat. Oke, nah 70 juta ini ya itu gabungan dari Julo, Kredivo, SPayLater, Indodana. Ya kan? Kalau KUR 70 juta itu satu akun. Ya, satu orang itu 70 juta bisa, bahkan 100 juta, 50 juta. Gitu ya. Kenapa galbay KUR tidak mengerikan? Pikiran kita itu ya sangat powerful sekali, bisa sampai memberitahu Anda bahwa gagal bayar di pinjol itu mengerikan. Gitu ya. Kenapa gagal bayar KUR tidak mengerikan sedangkan yang kompilasi seperti ini jadi mengerikan? Gitu ya. Ini ada jaminannya loh. Ya kan? Ya kalau gagal bayar di bank mah bisa kita lawan, Bang. Kenapa Anda bisa lawan KUR BRI tapi tidak bisa melawan pinjol? Ya kalau pinjol itu mengerikan. Mengerikannya kenapa? Apa alasannya? Ya, banyak orang nggak bisa menjawab hal itu. Ya, bisanya hanya takut saja. Oke, tapi kalau gagal bayar di yang lain itu tidak mengerikan. Saya sudah lama bilang, sudah ada 1 tahun yang lalu bahwa pinjol itu bisnisnya bisnis rasa takut, bukan bisnis keuangan. Kalau bisnis keuangan mah seperti KUR nih begini. Ya kalau bisnis pinjol itu bisnis rasa takut. Kalau nggak ada rasa takut, mereka akan rugi. Pinjol ini akan rugi. Makanya banyak DC-DC yang bersandiwara, ya kan? SPayLater ada DC-nya, saya baru didatangi, ya kan? Terus anak saya dibanting, diinjek-injek, saya diem aja nggak apa-apa karena saya galbay. Ceritanya aja, bilang kayak gitu aja nggak masuk akal, tapi Anda percaya. Hanya dari ketikan seperti ini nih, misalkan ya, SPayLater ada loh di sini kan, langsung percaya. Gimana? Begitu kok Anda bisa selemah itu, ya kan? Julo 9 juta, aduh, mengerikan. Ya, gagal bayar KUR diproyeksi meningkat, biasa aja. Ya kan? Kok bisa selemah itu Anda? Bahkan kalau menurut saya gagal bayar di tahun ini, tahun 2023, tahun 2024 itu tambah enak. Makin enak karena dilindungi oleh OJK. Waktu galbay di tahunnya saya, di tahun 2019, 2020, 2021, itu waduh, boro-boro ada harapan OJK itu mau melindungi orang yang galbay. Itu segala makian, segala teroran itu, waduh, mengerikan. Ya, kalau sekarang DC nggak boleh keras, DC nggak boleh kekerasan verbal, kekerasan fisik dan lain-lain, ada undang-undangnya. Ya, nih di sini ya sudah diatur di Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia nomor 19 SE OJK 06 2023. Kita cari ya tentang penagihan di sini ya. Penagihan. Nah, di sini ya di bab penagihan. DC itu nggak boleh menghina Anda. Ya, dan Anda pun dilindungi. Di nomor 2, penagihan dari DC itu tidak diperkenankan dilakukan dengan menggunakan cara ancaman, kekerasan, dan atau tindakan yang bersifat mempermalukan penerima dana. Ya, apakah hal ini ada di tahun 2019 sampai tahun 2021 atau tahun 2022? Tidak ada. Ya, kalau sekarang enak, sudah ada aturannya. Ya, walaupun memang masih dilakukan oleh DC-nya, gitu ya. Tapi kita sudah mengetahui bahwa OJK itu melindungi kita. Gitu kan kalau sekarang. Kalau dulu ya tidak ada aturan seperti ini. Kita nggak tahu ya OJK itu mau melindungi kita atau enggak. Seperti itu. Jadi bagi Anda ya yang gagal bayar di Julo seperti ini, Kredivo, SPayLater, Indodana, Tunaiku, Aku Laku, Rupiah Cepat, Uang Mi, apalagi? Coba Anda galbay di mana? Tulis di kolom komentar. Anda galbay di mana? Itu segera galbay saja. Ya saat ini juga, hari ini juga.
Walaupun Anda belum jatuh tempo, masih lama jatuh temponya, segera hapus aplikasi Anda, galbaikan. Resikonya apa Bang? Resikonya Anda pasti ditagih di nomor yang Anda daftarkan ke pinjol itu, dan kondar-kondar Anda itu pasti ditagih juga. Oke, lalu yang kedua masuk slik OJK, kalau pinjolnya yang masuk slik OJK. Oke, yang ketiga didatangi DC lapangan seperti ini. Ya, tapi kalau didatangi DC lapangan seperti ini, apakah orang ini langsung mengakhiri hidupnya, bunuh diri gitu? Karena sudah dikasih 6 surat, ya surat yang ketujuhnya mau bunuh diri. Kan enggak worth it. Seperti itu. Wong Anda galbay saja sudah dilindungi, ya, sudah terlindungi oleh OJK, sudah dilindungi oleh OJK. Gimana bisa Anda mau mengakhiri hidup hanya karena galbay dipinjol? Jadi segera galbay, lindungi aset Anda, lindungi keluarga Anda, tidak perlu gali lubang tutup lubang, tidak perlu cemas, semua orang banyak yang galbay. Anda kalau mau tahu orang-orang yang galbay itu ada di grup Facebook Raja Galbay ini. Ya, cari saja, pasti banyak yang galbay. Nih, saya dapat SMS dari GoPay, isinya seperti ini. Ya, pasti galbay kalau dapat SMS. Ya. Lalu semoga diloloskan, sudah 3 kali post, belum ada yang lolos, padahal butuh sharing, ada yang pernah galbay, aku laku dacil tidak ya, dari Bank BNC. Gitu ya. Lalu baru diapelin DC dari Kredivo. Tidak hanya Anda saja yang diapeli DC Kredivo, banyak semua orang. Ya, maka dari itu saya juga mengusulkan bahwa kita harus menormalisasi kehadiran DC lapangan. Kalau kita takut sama kehadiran DC lapangan, maka pinjol ini akan semakin menjadi-jadi, akan semakin subur. Ya, ingat tadi, pinjol adalah bisnis rasa takut. Oke? Nah, semangat terus buat para galbayers. Semoga adanya permasalahan galbay yang menimpa Anda ini adalah jalan untuk membuat Anda menjadi manusia yang lebih baik lagi, naik tingkat lagi. Ya, saya juga mendoakan semoga ekonomi Anda setelah galbay ini lebih maju, lebih sukses, dan langgeng. Amin ya rabbal alamin. Oke? Nah, semoga video ini bermanfaat. Sampai jumpa di video selanjutnya.